warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Septinda Lestari dengan NIM 2101111000308, kelas Ilmu Hukum D. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa teori asal mula negara. Nah, sebelum aku menjelaskan, kalian wajib banget nih untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Jadi buat kalian jangan lupa ya di like dan komen. Sebelumnya kalian tahu nggak negara itu apa? Apa yang dimaksud negara? Tahu nggak? Nah, aku jelasin ya. Jadi negara itu adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun kebudayaannya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Jadi kalian pernah mikir nggak sih negara itu asal usulnya dari mana? Mikir nggak? Jadi kalian biar tahu, simak yuk video ini. Teori asal mula negara ini ada dua golongan besar, yakni teori spekulatif yang terdiri dari teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori patriarkal, teori organis, teori patrimonial, dan teori alamiah. Sedangkan teori yang historis atau teori yang evolusionis itu hanya ada teori historis saja. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini disebut juga dengan teori kontrak sosial, yang artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Nah, ini menjelaskan bahwa semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan sebuah organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup. Nah, gak ada paksaan untuk bernegara dalam teori ini. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ini berpikiran bahwa negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan. Akan tetapi, mereka hanya bergantung jawab pada Tuhan, bukan siapapun. Nah, teori ini dibagi menjadi dua, ada teori ketuhanan langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. Kalau teori ketuhanan itu yang berkuasa dalam negara itu adalah Tuhannya sendiri. Sedangkan kalau ketuhanan tidak langsung, bukan Tuhan sendiri yang memerintah, melainkan raja atas nama Tuhan. Tetapi raja memerintahkan atas kehendak Tuhan sebagai karunia-Nya. Yang ketiga, teori kekuatan. Dalam teori kekuatan, negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dari suatu kelompok yang etnis yang lebih kuat dan kelompok etnis yang lebih lemah. Dimulailah dari proses pembentukan negara. Jadi, teori kekuatan ini itu menjelaskan bahwa siapa yang paling kuat, disitulah yang bisa membangun negara. Keempat, teori patriarkal. Dalam teori patriarkal ini digambarkan bahwa ayahlah yang berkuasa dalam keluarga itu, dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Keluarga berkembang biak dan terjadilah beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin oleh ayah. Keluarga induk, lambat laun, keluarga-keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkal atau gens yang pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayahlah yang berkuasa dalam keluarga itu dan keturunannya ditarik dari pihak ayah. Yang kelima, teori organis. Teori organis ini negara dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Maksudnya dari ini, bahwa individu berasal dari unitas yang disebut dengan sel. Lalu sel berkumpul membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk organ. Dilanjutkan menjadi sistem organ dan seterusnya sampai membentuk individu. Pertumbuhan negara juga dimulai dari unitas menuju pluralitas atau secara sintesis fungsi dalam setiap tingkatan unitasnya. Yang keenam, teori patrimonial menjelaskan bahwa raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya. Maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya.
Sebagai contohnya yaitu negara-negara pada abad pertengahan di mana hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Yang terakhir yaitu teori alamiah. Teori ini menjelaskan bahwa kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Karena kodrat itu, maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Dan untuk teori historis ini menjelaskan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Nah, gimana dengan penjelasan yang tadi? Jika kalian kurang mengerti ataupun kurang paham, kalian bisa bertanya di bawah kolom komentar di bawah ini. Jadi buat kalian jangan malu bertanya ya. Sekian dari presentasi yang saya tampilkan barusan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.